Shalom dan salam damai kepada saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini adalah Selasa Suci. Kita akan mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 12 hingga 27. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membaca dalam terjemahan Indonesia. Saudara akan memperhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing. Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayapas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayapaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih baik berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api aram sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kulakukan." Katakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayapas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah pembacaan kita di dalam firman Tuhan Yohanes 18 ayat 12 hingga 27. Tema pada hari ini yang kita akan dengar adalah Yesus di istana Kayapas atau pengadilan dan penyangkalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji dan kami mulia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat bersama-sama pada merayakan ataupun bersama-sama dalam memperingati Minggu Sengsara Yesus Kristus pada Selasa suci ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami akan dengar. Mohon Roh Kudus Allah memimpin kami bersama-sama agar firman-Mu ini benar-benar hidup dan menjadi suatu dasar kehidupan kami yang sangat memberkati. Dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ketiga ini, yang mana kita dapat perhatikan di dalam kehidupan dunia ini, pasti banyak cabaran yang membuat kita terpaksa berbohong atau tidak bercakap benar. Bahkan kita tidak setia atau melupakan Tuhan atau menyangkal Tuhan. Namun apapun keadaan cabaran dan rintangan serta penderitaan, seharusnya kita harus bersikap setia kepada Tuhan dan bercakap hal-hal yang benar. Di dalam teks pembacaan kita hari ini
terdapat dua situasi atau dua keadaan pengadilan yang berbeda, tetapi dihubungkan menjadi satu. Yang satu berlatarkan di dalam istana dan yang lain di luar istana. Maka dengan itu mari kita perhatikan dua keadaan ini, saudara-saudara. Yang pertama, keadaan pertama, pengadilan di dalam istana. Para askar menangkap dan membawa Yesus ke dalam istana untuk menghadap mantan imam besar, yaitu Hanas, mertua kepada imam besar Kayafas yang secara tidak langsung pernah menubuatkan kematian Yesus. Kita dapat lihat dalam ayat ke-14. Lalu Hanas mulai memberi pengadilan dengan bertanya kepada Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Yesus mengatakan bahwa ajarannya secara terbuka dan tidak ada yang tersembunyi, semuanya telah disampaikan di hadapan umum. Ini berarti Yesus berkata benar dalam semua perkara. Dan Yesus meminta Hanas untuk bertanya kepada para pendengarnya mengenai kebenaran ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu. Namun Hanas tidak melakukannya, malah membiarkan Yesus diperlakukan secara kasar oleh seorang penjaga yang menampar Yesus. Nampaknya secara pengadilan di dalam istana keagamaan Yahudi berlaku ketidakadilan. Seseorang yang sedang diadili lebih dipandang sudah bersalah meskipun belum terbukti salahnya. Walaupun Yesus tahu bahwa akan lebih berat lagi penghinaannya dan penderitaannya ke hadapan, namun Yesus tetap setia akan Bapa-Nya yang di surga yang mengutusnya. Dan Yesus tetap bercakap hal-hal yang benar dan tulus. Manakala terhadap para murid-muridnya, Yesus memilih untuk diam karena melindungi mereka. Namun memang masalah yang Yesus hadapi perlulah hanya Yesus yang harus bertanggung jawab. Maksudnya, Yesus tidak mahu membabitkan kepada orang lain. Ini bermakna Yesus benar-benar tidak membuat orang lain menderita hanya karena perkaranya. Inilah sikap dan teladan yang amat baik yang patut dicontohi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keadaan kedua atau pengadilan di luar istana. Bagaimanapun di dalam keadaan kedua ini berhubung pengadilan terhadap Petrus. Ketika ada beberapa orang bertanya seperti satu pengadilan kepada Petrus tentang hubungannya dengan Yesus, Petrus mengatakan dia tidak mengenal Yesus. Petrus menyangkal Yesus, gurunya, dan berbohong demi keselamatan dirinya sendiri. Padahal Petrus sebelum ini pernah bersumpah bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kita boleh lihat dalam Matius 26 ayat 33. Petrus juga pernah berkata bahwa aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini dapat kita perhatikan dalam Yohanes pasal 13 ayat 37. Wah, saudara-saudara, begitu sekali kuatnya iman Petrus kepada Yesus. Tetapi siapa sangka, saudara-saudara, kenapa Petrus gagal membuktikan imannya saat Yesus ditangkap dan diadili dengan tidak memenuhi protokol dan prasyarat di dalam hal pengadilan. Suatu pertanyaan pengadilan beberapa orang di luar istana sahaja pun Petrus sudah berbohong dan berusaha menghindarkan diri daripada dikaitkan dengan Yesus. Petrus mulai takut dan mahu menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga Petrus sanggup berbohong dan menyangkal Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terdapat 3 sebab kegagalan Petrus dalam hal ini. Yang pertama, Petrus sebenarnya telah membawa dirinya sengaja ke dalam pencobaan yang tidak dapat dia hadapi, yaitu di tempat musuh Yesus. Sedangkan Yesus sudah meminta agar para murid-muridnya untuk pergi. Kita dapat lihat dalam Yohanes 18 ayat 8. Dan Yesus juga berkata kepada para prajurit supaya tidak menangkap para murid yang lain dan tidak perlu ditangkap bersama, dan para muridnya boleh pergi ke tempat lain. Tetapi Petrus pergi juga mengikuti di mana tempat Yesus dibawa untuk diadili. Yang kedua, Petrus tidak berjaga-jaga di dalam doanya.
Petrus selalu bersandar pada kekuatan dirinya sendiri, dari berharap atau bersandar kepada Allah. Karena itu, Petrus gagal dengan ujian imannya. Yang ketiga, Petrus masih ada kebimbangan dan ketakutan untuk menghadapi keadaan bahwa ikut Yesus perlu menderita juga. Petrus menyangka bahwa mengikut Yesus itu mudah dan akan mendapat posisi yang tinggi di dalam kerajaan Allah nanti. Tapi di sebaliknya, semasa menyaksikan Yesus ditangkap dan didera, dihina, Petrus tidak siap mengalami seperti itu yang dialami Yesus. Petrus menjadi takut kalau dia juga digari dan diseksa seperti Yesus diseksa. Oleh yang demikian, kita sebagai orang-orang percaya teruskan setia dan beriman kepada Tuhan Yesus meskipun berdepan pelbagai cabaran, rintangan, dan penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, marilah kita praktikkan kesetiaan dan iman kita kepada Tuhan seiring dan dengan praktikal kita. Yesus telah setia kepada Allah Bapanya dan bercakap benar meskipun berdepan pengadilan yang tidak adil, tantangan yang hebat, cabaran yang hebat, hinaan yang luar biasa, serta penderitaan. Tetapi Yesus tetap setia kepada Bapanya dan terus bercakap benar di hadapan umum. Maka kita juga harus seperti itu, saudara-saudara, sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat memuji dan memuliai Engkau lihat berkat anugerah-Mu yang sentiasa menyertai dan memberkati kami. Sebab Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Maha Kudus, Engkau adalah Maha Mulia. Saat dan ketika ini ya Bapa, kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, berkati dan naungi kami Tuhan. Beri kami damai sejahtera, beri kami sukacita. Dan di saat kami berada di rumah masing-masing dengan menuruti peraturan pengawalan pergerakan ini yang daripada kerajaan, Tuhan beri kami damai sejahtera, sukacita, agar kami sentiasa bersukacita, berinisiatif dan bersama dengan keluarga, dan terus mendapat mengambil peluang ini untuk mendekat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami memuji mulia Engkau. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada.